Di pertengahan abad ke-17, ketika Kesultanan Banjar berada di puncak kejayaannya sebagai penghasil lada terbesar di Nusantara, muncul seorang pemimpin yang namanya dikenang sebagai simbol kemandirian dan keberanian. Dialah Sultan Agung, juga dikenal sebagai Pangeran Suryanata II, Sultan Banjar yang memerintah dari tahun 1663 hingga 1679. Lahir dengan nama Raden Kasumalalana, ia merupakan keturunan dari garis bangsawan tertinggi Banjar, dari Lambung Mangkurat hingga Putri Junjung Bui. Ketika konflik memuncak akibat kebijakan pro-VOC para bangsawan, kelompok anti-VOC bangkit dan mengangkat Dipati Anom II sebagai sultan. Dari sinilah perjalanan seorang pemimpin besar dimulai. Begitu naik tahta, Sultan Agung, Pangeran Suryanata II, segera mengumpulkan kekuatan. Dengan 10 meriam dan 600 prajurit, ia menaklukkan Banjarmasin dan memaksa Tahlilullah mundur ke Batang Alai. Dua pusat kekuasaan pun terbentuk. Keraton Hilir di bawah Sultan Agung dan Keraton Hulu yang setia kepada Tahlilullah. Meskipun di tengah perang saudara, Sultan Agung, Pangeran Suryanata II, membawa Banjarmasin memasuki masa kemakmuran luar biasa. Pelabuhan Banjar dipenuhi ratusan kapal dari berbagai bangsa, Melayu, Inggris, Portugis, Makassar, hingga Cina. VOC menyebutnya sebagai Raja dari Pegunungan Lada, karena luasnya kebun lada yang dikuasainya. Namun, kejayaan ini juga lahir dari sikap politiknya yang tegas. Sultan Agung Pangeran Suryanata II menolak keras monopoli VOC. Ia mengusir loji Belanda dari Martapura, menuntut pengembalian barang rampasan, dan membuka perdagangan bebas bagi semua bangsa. Bahkan ia menggalang dukungan dari Kesultanan Banten dan pedagang internasional demi menjaga Banjar tetap merdeka dalam ekonominya. Di masa Sultan Agung, Kesultanan Banjar berdiri tegak tanpa didominasi Belanda. Ia menjadi sultan terakhir yang mampu mempertahankan kedaulatan ekonomi sebelum VOC akhirnya menancapkan pengaruhnya di abad-abad berikutnya. Sultan Agung, Pangeran Suryanata II, dikenang bukan hanya sebagai penguasa, tetapi sebagai pembela kemandirian, pemimpin cerdas yang memahami bahwa kekuatan sebuah kerajaan bukan hanya dari pedang, tetapi dari kendali atas perniagaannya sendiri.